Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Taib, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik pengajar Quran Kos maupun peserta Quran Kos. Ahlan wa sahlan ya untuk peserta lama maupun peserta baru Quran Kos di batch yang ke-24 ini. Ya, pada era digital ini internet bisa menjadi pisau bermata dua ya, bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk, tergantung pada cara kita menggunakannya. Oleh karena itu, di program Quran Kos atau QC ini, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan internet ke arah kebaikan, yaitu meskipun oleh internet atau online, ya, kita berusaha eh, menjadi sebaik-baik umatnya Rasulullah SAW, yaitu belajar dan mengajar Al-Quran ya, sebagaimana hadisnya yang sudah familiar. Ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah al-hadis. Nah, pada akhirnya hadirlah Quran Kos ya, teman-teman, yaitu program belajar Al-Quran secara intensif yang mana diadakan oleh Indonesia Quran Foundation untuk masyarakat umum, baik secara online maupun offline. Namun saat ini kita di batch 24 ini kita fokus ke yang online. Meskipun secara online, eh, kita tetap mendapatkan keutamaannya insya Allah. Dan dalam berquran, seyogyanya kita tidak hanya mengandalkan ketika belajar di kelas saja ya, karena kita pertemuan sepekan sekali. Tapi juga kita harus bisa istiqomah berquran pada eh, setiap harinya atau individu. Nah, mungkin kalau presentasinya antara belajar di kelas dan individu adalah untuk menunjang keberhasilan kita adalah 50-50 ya. Atau jika kita hanya mengandalkan belajar di kelas, mungkin kita hanya benar bacaannya, tapi tidak begitu lancar. Sebaliknya, kalau kita yang mengandalkan belajar mandiri atau tilawah mandiri, mungkin kita hanya lancar bacaannya, tapi masih banyak kesalahan atau belum benar ya, seperti itu. Jadi eh, lebih pas kita mengusahakan keduanya, yaitu belajar di kelas, yaitu di QC ini melalui QC, dan belajar atau tilawah mandiri. Maka insya Allah kemungkinan besar kita akan benar dan lancar dalam bacaannya. Amin Allahumma amin. Mungkin tidak panjang lebar. Akhir kata, dengan ini program Korakos telah kami buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan adanya program ini, baik pengajar maupun peserta KIC dapat sekali lagi dapat menjadi sebaik-baik umatnya Rasulullah SAW. Dan semoga Allah mudahkan dan berkahi dalam pembelajarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Novi atas sambutannya. Alhamdulillah, teman-teman, kita lanjutkan. Oleh, misalnya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi kajian atau motivasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Sumiati SE Al-Hafizah. Kepada Ustazah, ya, pada Ustazah, kami persilahkan teman-teman mohon bisa disimak dan mencatat materinya ya. Insya Allah akan terdapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Tafadholi Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Kak Dewi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom ya, walaupun secara eh, virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita untuk bisa hadir pada majelis ilmu pada malam hari ini. Salam dan salam kita limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat beliau mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Dan sebagai salah satu uh, pengikut beliau ya, bahwa belajar Al-Quran adalah bagian dari mengikuti sunnah beliau. Ya. Karena Rasulullah adalah seorang murid dan beliau juga adalah seorang guru bagi sahabat-sahabatnya. Rasulullah setiap kali Ramadan itu memurajaahkan semua hafalannya kepada malaikat Jibril ya, menyetorkan ulang semua hafalannya kepada malaikat Jibril, dan beliau juga mengajarkan kembali Al-Quran itu kepada sahabat gitu, dan kembali kepada para dan sampai akhirnya pada hari ini kita bisa, karena ada estafet pengajaran ya dari Rasulullah sampai kepada sahabat, tabiin, tabiin, ulama sampai kita pada hari ini. Maka teman-teman semuanya, jangan sampai belajar Al-Qur'annya berhenti di kita gitu ya. Kita harus terus melanjutkan estafet belajar mengajar Al-Quran ini supaya ya anak cucu kita berikutnya gitu ya bisa merasakan bagaimana belajar Al-Quran. Baiklah teman-teman semuanya, saya mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman peserta baru di Quran Course yang ke batch 24 ya, maupun peserta lama yang sudah lama bergabung di program Quran Course secara daring ya, secara online. Mudah-mudahan dengan teman-teman mengikuti program ini yang kurang lebih 3 bulan setengah ya, 3 bulan lebih, bisa menambah kecintaan teman-teman semuanya kepada Al-Quran, menambah juga kedekatan teman-teman kepada Al-Quran. Baik, uh, Ikhwan wa akhwat fillah, rahimahullah. Insya Allah saya akan men-share ya. Saya coba share screen. Ini belum? Udah, Sudah, Ustazah. udah ya. Lagi. Panitia. Temanya adalah membangun rutinitas Qurani di tengah hiruk pikuk duniawi. Eh, coba. Ah, teman-teman semuanya, saya ingin memulai kajian kita pada malam hari ini dengan mentadaburi salah satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Toha ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surat Toha ayat kedua ya. Jadi surat ini adalah surat yang menjadi sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Mungkin teman-teman udah pernah baca kisahnya juga ya. Nah, artinya adalah kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi ini sangat penting kita pahami sedari awal gitu ya. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Gitu. Karena di sini Allah menegaskan sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan itu bukan untuk membuat kalian susah gitu. Karena di Al-Quran itu ada banyak berisi perintah, ada berisi larangan, tentu saja ya, ada basyiron, wanadiron, ada kabar gembira, ada peringatan, terus ada anjuran gitu ya, ada motivasi semuanya gitu. Nah, itu sama sekali dengan diturunkannya Al-Quran, sebetulnya Allah SWT tidak ingin membuat hidup manusia itu susah gitu. Justru sebaliknya, nanti di ayat lain dijelaskan ya, ketika manusia itu jauh dari Al-Quran, justru hidupnya semakin sempit. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semuanya sama-sama merenungkan kembali bahwa Al-Quran itu tidak pernah sama sekali membuat hidup kita susah gitu ya.
Tidak, dan ini adalah yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya gitu ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak seperti manusia apa yang diucapkan bisa saja itu salah, bisa juga berbohong itu. Tapi kalimat ini, ayat ini yang mengatakan gitu ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dipastikan ya kalimat ini adalah udah pasti benar gitu. Ayat ini sudah pasti betul gitu ya. Bahwa Al-Qur'an ini tidak Allah itu menurunkan Al-Qur'an tidak untuk membuat hidup manusia itu susah. Bisa kita lihat ada beberapa penjelasan para ulama. Kalau menurut tabi'in artinya demi Allah, demi Allah tidak, ia tidak menjadikan susah, melainkan ia menjadikan rahmat dan cahaya serta petunjuk menuju surganya. Gitu ya. Jadi dengan Al-Qur'annya diturunkan, justru sebenarnya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi kita semua bagaimana supaya kita bisa hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran adalah rahmat, Al-Quran juga adalah cahaya gitu ya bagi dan petunjuk ya bagi setiap manusia yang mau mengikuti petunjuk itu. Nah, terus kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menguras tenagamu karena sangat lelah dan semua. Kita tahu bahwa di Al-Quran itu kan ada syariat ya, ada perintah, ada larangan gitu. Kalau kita merasa kok banyak banget sih perintah, kenapa sih banyak banget larangan gitu ya. Nah, di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili ini, eh, Al-Quran itu tidak untuk menguras tenagamu karena sangat lelah dalam beribadah gitu ya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan sebetulnya itu tidak membuat kita lelah gitu ya. Bahkan di salah satu hadis kan disebutkan justru sholat itu adalah tempat istirahatnya orang-orang beriman gitu. Kalau kita selama ini ngerasa sholat itu beban, capek gitu ya, kenapa harus sholat 5 kali dalam setiap dalam sehari gitu ya. Mungkin kita perlu menata ulang ya eh, apa makna dari ibadah itu gitu ya. Karena di sini di segala aktivitas ibadah itu sama sekali di dalam Al-Quran ya itu sama sekali tidak menjadi gitu ya. Nah di sini ada seorang ahli tadabbur mengatakan bahwa katanya suatu ketika aku berada dalam kondisi jiwa dan sosial dan cukup buruk. Lalu aku mendengar salah satu ulama menjelaskan tafsir ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa ini ya. Kemudian setelah keluar dari majelisnya, aku membuka mushaf dan mulai membaca dan mencari kebahagiaan di dalamnya. Dan demi Allah, tidaklah aku menutup mushaf, melainkan aku telah menemukan kebahagiaan itu. Dan aku tahu bahwa selama ini kita telah melewatkan harta karun yang begitu besar. Ini kata anak ini adalah kisah ya, salah seorang yang mentadaburi Al-Quran. Jadi suatu ketika dia mengalami kondisi jiwa yang cukup buruk sampai akhirnya hadir di majelis ilmu dan ada salah satu syekh yang membacakan surat tentang Toha ini, kajian tentang surat Toha dan beliau merasakan bahwa setelah mengetahui ayat ini gitu ya, beliau merasa kayak selama ini tuh mencari kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Padahal sebenarnya Allah tuh udah ngasih tahu gitu. Sebenarnya ya harta karun itu ada di Al-Qur'an gitu. Selama ini kemana aja gitu, meninggalkan harta karun yang segitu besarnya, padahal itu adalah Al-Quran gitu, yang kita bisa mengakses 24 jam, bahkan sekarang bisa diakses digital ataupun baik secara fisik maupun digital ya, kita bisa membaca Al-Quran gitu. Jadi selama ini kita melewatkan, jadi harta karun itu ada di depan mata kita gitu, tapi kita melewatkan harta karun itu gitu, eh karena kesibukan kesibukan dunia itu gitu ya, yang akhirnya sesungguhnya ya kesibukan dunia itu jadinya melelahkan jiwa-jiwa kita gitu ya. Nah, di sini sebaliknya di ayat berikutnya masih di surat Toha ya, di surat yang sama. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Qur'an justru kehidupan kita yang jadi sulit, yang disempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi ini tuh penjelasan dari ayat yang tadi ini kebalikannya gitu ya. Al-Quran itu tidak membuat kamu susah gitu. Justru kalau kamu ninggalin Al-Quran di ayat 124-nya dikatakan hidup kamu itu jadi sempit, jadi susah gitu ya. Nah, ini penjelasan dari tafsir Al-Munir dan barang siapa menolak setiap apa yang diingatkan Allah melalui Al-Quran dan kitab lainnya,
maka baginya di dunia itu kehidupan yang sulit dan sempit seperti penuh kegelisahan. Adapun orang yang beriman, maka dia adalah orang yang dirinya nyaman. Teman-teman semuanya bahwa mungkin kita melihat ya akhir-akhir ini orang banyak ngebahas tentang mental health segala macam gitu ya. Kenapa orang-orang yang kaya gitu ya, yang Allah berikan finansial yang baik, mungkin terus juga ada yang eh, diberikan kesempatan untuk bisa menempuh studi di kampus yang bagus gitu ya. Tapi kita juga mendengar bahwa mereka tuh ada yang stres juga akhirnya ya melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan kalau dalam agama Islam gitu ya. Yaitu karena tidak ada ketenangan dalam jiwanya gitu ya. Ya terutama kalau orang itu memang tidak beriman ya. Bagi seorang Muslim dan mukmin tentu saja kita meyakini bahwa menghilangkan nyawa ya, termasuk menghilangkan nyawa sendiri itu hal yang termasuk dalam dosa besar gitu ya, yang dilarang dalam agama Islam gitu ya. Nah, ketika dalam hidup itu sudah tidak ada lagi ketenangan, ya mungkin akhirnya ada tindakan-tindakan yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Karena meskipun eh, diberikan harta yang banyak misalkan ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa tanya deh, kalau kita dengar cerita apa di podcast ya, pernah dengar juga bahwa ya ternyata harta yang melimpah itu juga kalau misalkan didapatkannya dengan tidak yang halal ya, itu tuh tidak memberikan ketenangan gitu dalam kehidupannya gitu. Nah, di sini juga sama orang yang menjauh dari Al-Quran gitu ya. Nah, sebenarnya hidupnya itu jadi nggak tenang gitu, penuh dengan kegelisahan gitu. Padahal orang-orang yang apa sih yang orang-orang cari kan kebahagiaan itu salah satunya dia itu sakinah ya. Adanya ketenangan dalam kehidupannya gitu. Kalau tidak ada ketenangan, ya mau sebanyak apapun harta yang Allah titipkan gitu ya, senyaman apapun rumah yang dia miliki atau sebanyak apapun atau secantik apapun pasangannya, anak yang dimiliki gitu. Kalau tidak ada ketenangan dalam kehidupannya, pasti orang itu akan merasa stres gitu ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu ya dia tidak mendapatkan ketenangan dalam dirinya, yang disampaikan di ayat ini ya. Terus ini juga ada pendapat dari ulama. Di antara manusia ada yang ini ya, lebih ke ini. Di antara manusia ada yang belajar Al-Qur'an tetapi lalai dalam membacanya dan ini sama halnya dia dengan menjauh dari Al-Qur'an. Nah, jadi makna dari waman a'radu an dzikri, siapa yang menjauh dari Al-Qur'an bisa juga adalah orang yang belajar Al-Qur'an tapi lalai dalam membacanya. Misalnya kita udah gabung belajar Quran gitu, tapi dalam sehari-harinya kita tidak membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, itu juga bisa dikategorikan orang yang lalai terhadap Al-Quran ya. Jadi mungkin kita lebih berhati-hati lagi teman-teman. Bagi kita yang sudah menjadi murid ya atau belajar Quran, ya diusahakan kita membaca Al-Quran itu dalam agenda harian kita setiap harinya. Terus disampaikan juga Al-Quran merupakan sebab yang paling jelas untuk meraih kebahagiaan. Sebaliknya meninggalkan Al-Quran adalah sebab utama datangnya kecelakaan. Ini menurut para mufasir ya. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah Al-Quran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ingin bahagia maka kita harus dekat-dekat dengan sumber kebahagiaan itu. Nah, sebaliknya kalau kita menjauh dari sumber kebahagiaan maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Nah, kenapa sih kalau kita dekat sama Al-Quran kita jadi bahagia ya? Karena teman-teman semuanya di Al-Quran itu ada banyak sekali ayat ya. Selain tadi ada perintah dan larangan, di Al-Quran itu juga banyak ayat-ayat tentang motivasi, ayat-ayat tentang harapan, ayat-ayat tentang eh, kabar gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita lagi putus asa tuh rasanya udah nggak punya kesempatan lagi, harapan lagi gitu. Kalau kita lihat semua ayatnya di Al-Quran ya, itu tuh Allah tuh ngasih hiburan gitu kepada kita gitu ya, selalu memberikan motivasi kepada kita gitu ya sebagai seorang Muslim, sebagai orang-orang yang beriman gitu. Dan yang ngasih motivasi ini bukan motivator gitu, yang bisa jadi motivator juga salah gitu ya. Jadi motivasi ini tuh datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak ayat-ayat motivasi yang ada di Al-Quran gitu. Mungkin teman-teman yang paling apa populer itu banyak juga ya, misalkan Innallaha ma'as sabirin itu kan tentang orang-orang yang sabar itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita membayangkan kita dibersamai oleh seseorang yang kita cintai aja itu udah senang banget gitu ya. Apalagi kita dibersamainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat lain adalah
wala asu ya, la asu mirauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika kita sedang mungkin ditimpa satu masalah ya, kita udah putus asa segala macam gitu. Kita buka kembali Al-Qur'annya gitu. Allah yang ngasih harapan-harapan itu kepada kita gitu. Jadi buat orang beriman, makanya orang beriman itu nggak ada kamusnya menyerah gitu. Karena Allah sendiri yang bilang, la tayasu min rauhillah. Yang menyerah itu orang kafir gitu. Bagi orang beriman, seberat apapun kehidupannya nggak boleh menyerah gitu. Nggak ada kata menyerah dalam kehidupannya gitu. Itu Allah yang menyampaikan gitu ya. Jadi energi-energi positif dari Al-Quran itu apa ya? Jadi energi untuk kehidupan kita gitu. Saat kita sedih, kita buka Al-Quran ternyata banyak banget ayat-ayat hiburan tentang di dalam Al-Quran ya. Baik itu kisahnya Nabi Musa, misalnya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad gitu ya, dan nabi-nabi yang lain. Itu kan untuk dijadikan pelajaran bagi kita gitu ya. Atau kalaupun kita lagi senang juga ya di ayat Al-Qurannya juga ada gitu ya. Gimana kita mengelola keluarga, gimana mengelola keuangan, gimana kita mengelola circle pertemanan itu ada semua di dalam Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran ini menjadi tadi ya menjadi cahaya, menjadi guidance, menjadi huda, petunjuk bagi kita semua. Karena kita mau mengkiblat kemana lagi gitu ya, selain kepada Al-Quran yang udah jelas-jelas kebenarannya gitu ya. Kalau teori-teori yang lain ya bisa jadi benar, bisa jadi salah karena itu produk buatan manusia. Tapi kalau Al-Quran itu produknya langit gitu ya. Kitab Samawi yang diturunkan dari langit yang tidak ada keraguan di dalamnya gitu. La raiba fihi hudan lil muttaqin itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Makanya ketika kita menjauh dari Al-Quran, ya kita menjadi terasa sempit gitu. Apalagi mungkin dengan kondisi sekarang ya yang kayak berat banget sih gitu. Padahal kalau kita baca aturan ya ya seberat apapun ekonomi lah segala macam gitu ya. Allah tuh tetap ngasih harapan-harapan gitu. Allah tetap ngasih rizki gitu ya. Jadi ya jangan khawatir selama kita terus berupaya gitu ya, berikhtiar. Nah, terus selanjutnya Al-Quran juga adalah amunisi untuk menghadapi hiruk pikuknya dunia. Ini surat Al-Muzammil ya, surat kedua yang diturunkan setelah dia menjadi seorang nabi dan rasul. Ya ayyuhal muzammil, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus qalila, auzi alaihi warotilil qur'ana tartila. Di sini sebenarnya perintahnya pertama perintah untuk tahajud ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin meng-highlight yang perintah untuk auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi di ayat ini selain perintah untuk tahajud, perintah yang kedua adalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Karena kata para ulama, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu melunakkan hati, merasakan keagungan dan kebesaran Allah ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang terbiasa membaca cepat gitu ya, mungkin bisa dilatih bacaannya bisa lebih pelan aja gitu ya. Eh, karena kalau kita bacanya pelan, bisa lebih menghayati atau sesekali dibaca juga terjemahnya. Kalau kita belum paham bahasa Arab misalnya, itu bisa dibaca terjemahnya sehingga kita bisa memang merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata para ulama, apa sih itu tartil? Membaca keseluruhan huruf dengan memenuhi atau membaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ini menurut Wahbah Zuhaili ya, ahli tafsir. Kalau Wahbah Zuhaili menekankan tartil itu pada dua, yaitu makhrijil huruf dan kaidah-kaidah tajwid seperti panjang pendek, gunnah gitu ya, hukum tasdid semuanya gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman makhorijil hurufnya memang sudah betul ya ketika membaca Al-Quran karena nanti kalau hurufnya salah memang jadinya bisa salah maknanya gitu ya kalau dalam bahasa Arab itu. Nah, jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman belajar Al-Quran ya sebenarnya ya kita sedang mengusahakan ini gitu, sedang mengusahakan akan agar kita bacaannya bisa dengan tartil ya. Karena membaca dengan tartil adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi membaca dengan tartil itu sebetulnya bukan membaca dengan kayak pelan-pelan gitu, tapi sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Nah, kalau misalnya membaca cepat boleh nggak sih? Itu boleh. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya teman-teman hafalannya udah banyak dan harus murojaah, ya itu diperbolehkan gitu ya. Atau jadi imam yang
baca surat panjang mungkin nggak apa-apa agak dicepetin ya. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman tilawah secara pribadi gitu ya, mungkin alangkah baiknya teman-teman bacanya dengan tartil ya, dengan tahqiq atau mungkin tadwir minimal ya, nggak sampai hader gitu ya, supaya teman-teman bisa menghayati ayat setiap ayatnya gitu ya. Setiap hurufnya itu terekam dalam ingatan kita gitu. Jadi kayak di capture oleh mata kita gitu, karena kita ngelihatnya lebih jeli gitu ya, karena tidak terburu-buru. Nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad Rasulullah untuk bangun di sepertiga malam ya, terus disuruh baca Quran di sepertiga malam itu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Karena Rasulullah itu akan menurunkan satu perkataan yang berat, yaitu adalah Al-Quran gitu ya. Kenapa Al-Quran itu berat? Tadi banyak berisi perintah segala macam gitu ya. Dan Rasulullah itu harus mendakwahkan Al-Quran itu kepada yang lain. Itu kan tugas yang sangat berat ya. Apalagi orang yang dihadapi oleh Rasulullah itu orang-orang Quraisy gitu ya, para pembesar Quraisy gitu. Banyak penolakan, cacian, hinaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kamu itu terus di sini sampaikan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwa muqil. Oh ini ya, kalau dibaca di malam hari itu lebih syahdu gitu ya. Di sini Allah sampaikan asyaddu wa aqwa muqila. Ketika kita membaca Al-Qur'an di malam hari itu akan lebih terasa gitu ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman bisa rasain ya kalau bangun sepertiga malam itu kan suasananya masih tenang ya. Kita juga belum diganggu oleh aktivitas kita gitu. Karena kalau kita udah siang, misalnya udah ngantor, kuliah segala macam, pasti bacanya di sela-sela istirahat-istirahat itu kan. Dan itu biasanya ada aja ininya apa ya, gangguannya gitu ya. Belum lagi bising segala macam gitu. Tapi bayangkan kalau itu sepertiga malam atau ya sebelum subuh lah gitu ya. Itu kan belum terlalu ramai ya. Jadi suasana yang sangat cahaya mendukung untuk kita baca Al-Quran secara perlahan, terus kita em, membaca terjemahnya gitu ya. Jadi bisa lebih menghayati gitu. Nah, di sini Allah juga menekankan lagi innalaka fin nahari sabahan tawila. Kata Allah, kamu tuh nanti akan menjalani hari yang sabahan tawila. Menjalani hari yang panjang dan hari itu melelahkan gitu ya. Karena di surat di surat An-Naba itu disampaikan kan em, siang hari itu untuk mencari penghidupan gitu ya. Waja'alna laila libasa waja'alna naharo ma'asya. Jadi malam itu jadi libas, jadi selimut, jadi pakaian karena untuk beristirahat. Sementara siang itu adalah untuk waja'alna naharo ma'asya, mencari penghidupan. Ya, kita beraktivitas, bekerja, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Makanya di sini Allah sampaikan innalaka fin nahari sabahan tawila. Siang itu kamu akan menjalani hari yang panjang, ketemu klien yang eh, nggak semua orang mungkin kita hari itu nggak semua ya orang yang kita temuin tuh baik semua lah gitu ya. Mungkin harus ketemu sama yang judes segala macam gitu ya. Kita kuliah dikasih tugas yang banyak banget, ketemu teman yang lagi rese mungkin pada hari itu gitu ya. Itu tuh melelahkan buat kita semua gitu. Mungkin yang jadi guru ketemu murid yang lagi nyebelin hari itu gitu ya. Macet segala macam lah gitu ya. Banyak banget kejadian yang kita alami pada hari itu. Allah itu maha tahu gimana cara kita menghadapi hiruk pikuknya dunia itu. Makanya kata Allah amunisinya itu dengan tahajud ya, bangun di sepertiga malam dan membaca Al-Quran di situ, di sepertiga malam itu. Jadi diisi dengan tahajud dan membaca Al-Quran gitu ya. Jadi membaca Al-Quran sebelum kita melakukan aktivitas yang melelahkan sepanjang hari itu adalah amunisi bagi kita untuk bisa menghadapi hari-hari kita yang panjang dan melelahkan itu. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya kita nggak punya amunisi apa-apa di malam hari ya, terus kita tiba-tiba melakukan aktivitas dari pagi ya, dari eh, 9 to 5 itu gitu ya, yang berdesakan di KRL segala macam. Teman-teman bisa bayangkan selelah apa jiwa dan raga kita gitu ya. Makanya kenapa Allah menyuruh diisi dulu di pagi harinya supaya kita tuh bisa melewati hari-hari panjang yang melelahkan itu gitu ya. Jadi eh, mari sama-sama kita mengisi apa ya, amunisi kita gitu ya supaya kita bisa melewati hari itu
dengan baik gitu ya. Tetap stay cool lah gitu ya menghadapi hari-hari yang panjang dan melelahkan itu. Nah, dan berikutnya masih di surat Al-Muzammil ya. Ini Masya Allah banget teman-teman semuanya. Tadi kan Allah itu memerintahkan kita untuk bangun di sepertiga malam. Bahkan di situ ada lanjutan ayatnya ya. Pokoknya kalau kamu nggak bisa sepertiga malam, ya udah seperempatnya deh. Intinya bangun sebelum subuh intinya gitu ya. Terus di sini Allah tuh, Masya Allah banget ya ayat ini. Allah tuh tahu banget kesibukan kamu. Kata Allah gini. Tadi kan kita diperintahkan untuk membaca Quran ya. Terus di sini Allah kasih tahu nih. Wallahu alima alla tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak ada di sini nih. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Coba teman-teman bayangin. Allah itu tahu, makanya Allah ngasih keringanan kepada kita ya. Kalau kamu nggak bisa baca Odoj sehari, one day one juice sehari, udah nggak apa-apa gitu. Baca aja yang sekiranya itu tuh meringankan buat kamu gitu. Kamu cuma bisa bacanya Al-Mulk setiap hari ya udah. Bisa bacanya Al-Waqiah gitu. Atau tilawahnya tuh baru dimulai dari juz 30 dulu secara berulang-ulang. Ya udah nggak apa-apa kata Allah. Baca yang paling mudah bagi kamu gitu ya. Yang menurut kamu yang mana yang paling mudah itu udah itu baca gitu ya. Terus di sini juga Allah bilang dan dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang mencari sebagian karunia Allah. Insya Allah di sini ya. Kata Allah gini, alimaan saya kunu nasil ardi ya billah. Tuh, mungkin aja di antara kalian nanti ada yang lagi sakit. Dan yang ini spesifik disebutin. Ya beribu nafil ardi ya betul. Nah, min fadlillah. Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah itu kan orang-orang yang bekerja ya. Eh, saya yakin kan sebagian besar di sini para pekerja juga ya, atau ada yang ibu rumah tangga atau mungkin teman-teman Ikhwan yang bekerja gitu ya. Bagaimana Allah tuh di sini benar-benar meng-highlight apa ya orang-orang yang mencari nafkah gitu ya, sama orang-orang yang sakit. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah atau orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min. Kata Allah apa? Baca, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Di sini Allah nggak ngasih toleransi, udah kamu lagi sakit, kamu lagi sibuk, kamu lagi jihad, ya udah nggak usah baca Quran dulu deh. Nggak kayak gitu. Tapi Allah apa mudah bagimu. Allah nggak nyuruh kita berhenti baca Quran. Kamu harus tetap baca, tapi baca yang paling mudah bagi kamu. Yang paling memudahkan bagi kamu ketika kamu lagi sakit, kamu cuma bisa bacanya Al-Fatihah atau mungkin ayat kursi aja itu baca gitu. Kalau kita sepanjang hari itu kerja gitu ya, banyak deadline segala macam, bacalah ayat Al-Quran yang menurutmu itu tuh memudahkan bagi kamu. Ya, juz manapun, ayat manapun yang bisa kamu baca gitu ya. Atau kita atau mungkin bagi teman-teman kita ya, saudara kita yang lagi berjuang di Palestina, di Sudan, mereka kan yang lagi berjihad gitu ya. Kita mungkin mikirnya gimana caranya lagi berjihad, gitu. Tapi tetap yang disuruh itu apa? Tetap harus baca gitu ya. Tapi yang paling memudahkan kamu. Karena apa? Karena tadi di ayat sebelumnya itu disampaikan, karena Al-Quran itu akan menjadi amunisi bagi kamu gitu ya. Kalau kita seorang daiyah, seorang guru yang menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada murid kita gitu ya. Apalagi seorang dai ya yang akan menyampaikan kebenaran lah gitu istilahnya gitu ya. Ya maka kita harus banyak mengisi amunisi kita dengan sepertiga malam tadi, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Gitu. Dan masya Allahnya di sini eh, apa ya? Saya tuh ini banget sama ayat ini karena Allah tuh tahu kamu tuh sibuk gitu. Jadi nggak usah soal bilang ya Allah aku sibuk hari ini maaf ya aku skip nih tilawahnya. Allah tuh sebelum kita bilang gitu udah tahu. Allah tahu mungkin kamu sakit, mungkin kamu sibuk, mungkin kamu lagi berjihad, tapi please tetap baca Quran gitu. Yang itu memudahkan bagi kamu surat manapun gitu ya. Jadi di sini udah no excuse gitu ya. Udah kita nggak punya alasan lagi nanti kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah aku nggak sempet pulangnya udah malam udah capek banget gitu. Kita udah nggak punya alasan lagi karena di sini juga Allah udah bilang. Allah di sini nggak nyuruh baca yang susah-susah. Ya udah kenapa kamu emang nggak bisa baca satu halaman doang? Satu halaman itu berapa menit sih? 10 menit juga palingan kan. Dari 24 jam masa kita nggak bisa baca 10 menit doang gitu kan. Jadi udah
kalau kita masih skip baca Quran gitu ya setiap hari, kita mau bertanggung jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kita mau alasan nggak ada guru, kayaknya udah nggak bisa nih, apalagi zaman era digital kayak gini ya. Kita bisa mengakses belajar dari manapun gitu ya. Terus nggak punya uang, sekarang yang gratis juga banyak gitu ya. Jadi kita tuh udah nggak punya, udah no excuse lah, udah nggak punya alasan lagi untuk tidak belajar Al-Quran, untuk tidak membaca Al-Quran setiap harinya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, eh, gimana cara kita apa tadi judulnya, di tengah hiruk pikuk ya, mana kita punya aktivitas bersama Al-Quran di tengah hiruk pikuknya duniawi. Yang pertama ya baca Al-Quran itu sendiri gitu ya. Baca yang paling mudah menurut teman-teman. Kalau belum bisa satu juz, setengah juz, belum bisa juga dua halaman, belum bisa juga satu halaman. Yang penting setiap hari itu kita ada interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita merasa bacaan kita belum baik, ya kita belajar Al-Quran berarti gitu ya. Kalau kita merasa lingkungan kita belum mendukung untuk bisa dekat dengan Quran, ya kita cari circle yang bisa mendekatkan kita kepada Al-Quran. Jadi semuanya tuh pilihannya di tangan kita sebetulnya gitu ya. Jadi udah nggak punya alasan lagi. Nah, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan. Jadi bagaimana mungkin kita pengen bahagia, kita pengen tenang, sementara kita menjauhi dari sumbernya gitu ya. Jadi kalau kita ingin tetap bahagia, kita ingin tetap mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di tengah hiruk pikuknya kehidupan duniawi gitu ya. Ya kita mendekat kepada sumber kebahagiaan itu, kita mendekat kepada sumber ketenangan itu ya, itu adalah Al-Quran. Dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya. Dan interaksi minimal adalah dengan bertilawah gitu ya. Itu pertama dulu teman-teman. Kalau teman-teman udah biasa tilawah, insya Allah nanti teman-teman bisa meningkatkan ke level berikutnya, bisa mulai menghafal surat-surat pendek gitu ya. Nanti kalau udah terbiasa, teman-teman bisa mulai baca artinya, mentadaburi ayat-ayat yang ada di Al-Quran gitu ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini menjadi pengingat bagi saya juga tentunya ya. Semoga kita senantiasa selalu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Quran setiap harinya gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Dewi sebagai MC. Silakan. Ya. Insyaallah barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustazah atas materinya. Masya Allah ya teman-teman, Insya Allah sangat memotivasi kami untuk kembali semangat belajar Al-Quran. Insya Allah. Oke, teman-teman, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman bisa menyampaikannya secara langsung di kolom chat atau boleh juga raise hand ya, kemudian langsung bertanya. Boleh on mic. Ya, silakan teman-teman ada yang ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin pertanyaan dari saya ya Ustazah ya. Ustazah, bagaimana sih eh, motivasi atau cara untuk membangkitkan semangat lagi gitu? Kalau kita rasanya tuh kok belajar tahsin kayaknya lama banget ya, atau mungkin eh, susah banget untuk membenarkan satu huruf gitu, misal huruf dot atau huruf short gitu yang susah. Itu gimana sih Ustazah cara kita supaya tetap semangat gitu ya Ustazah dan gak pantang menyerah gitu. Kadang kan mungkin ada ya beberapa dari kita yang mungkin karena nggak lulus-lulus gitu, terus jadi eh, lelah gitu ya Ustazah. Ini itu saja pertanyaannya. Ya, kalau kata Imam Ghazali ya, ada 9 syarat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ilmu apapun ya. Nah, ini kita ilmu dalam belajar Quran. Ada 9, tapi saya di sini akan menyebutkan dua. Yang pertama adalah sabar.
Jadi seorang penuntut ilmu itu harus punya kesabaran yang tinggi karena ilmu itu tidak diraih dalam dalam sehari. Nggak kayak makan cabai digigit langsung berasa pedas gitu ya. Ilmu itu butuh kesabaran. Yang berikutnya kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i apa bukan, ilmu itu tulus zaman, sepanjang hayat gitu. Jadi proses yang sangat lama. Oleh karena itu kenapa dibutuhkan kesabaran? Karena proses menuntut ilmu adalah proses yang panjang gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman belajar tahsin ya, belajar Quran gitu. Kenapa lama banget gitu ya dalam satu apa, misalkan satu level nggak lulus-lulus, diulangi lagi di level berikutnya. Ya karena memang menuntut ilmu itu seperti itu. Teman-teman juga ketika di sekolah dasar itu kan harus 6 tahun untuk bisa ke SMP ya. Terus melewati masa 3 tahun untuk bisa sama ke SMA gitu. Jadi semuanya memang butuh proses gitu. Bayangkan ketika teman-teman SD dulu ya, belajar kan 6 tahun, itu nggak sabar gitu. Ya gimana? Apakah bisa lanjut ke SMP kan enggak gitu. Sama juga dengan yang kuliah gitu ya, ada yang 4 tahun atau 3,5 tahun. Kan itu dibutuhkan kesabaran dan tentu di dalam proses pembelajaran itu banyak tantangan yang kita hadapi gitu. Makanya kenapa dibutuhkan kesabaran dan daya juang ya, daya juang yang tinggi gitu. Dan Allah Ta'ala selalu memberikan apa ya motivasi gitu ya kepada setiap para penuntut ilmu, bahkan ataupun dari hadis ya, orang-orang yang belajar itu disetarakan dengan apa dimudahkan jalannya ke surga ya, yang man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Bahkan ada beberapa ulama yang eh, menafsirkan hadis tersebut ya, ilmu apa yang dimaksud di hadis itu ilmunya ilmu syariat gitu, ilmu agama, maksudnya Al-Quran. Ada apa ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi secara spesifik orang-orang yang sedang mempelajari agama Allah gitu ya, belajar Al-Quran gitu, itu tuh sedang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menghadapi itu rasa kebosanan, jenuh ya, ya kita ingat lagi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada para penuntut ilmu, apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya kepada para penuntut ilmu gitu. Sehingga berpayah-payahnya kita dalam menuntut ilmu, berpayah-payahnya kita dalam belajar makhorijul huruf itu, yaitu insya Allah dicatat sebagai bagian dari amal soleh gitu yang akan meringankan, memperberat timbangan eh, amal kebaikan kita di akhirat nanti. Para sahabat itu juga belajar tuh lama ya teman-teman ya. Kalau ada kisah-kisah para sahabat itu ya, ada yang menghafal Al-Baqarah itu sampai bertahun-tahun gitu. Maunya apa? Diamalkan dulu baru lanjut ke surat berikutnya gitu. Makanya tidak semua sahabat itu kan penghafal Quran ya. Nggak semuanya sahabat itu menghafal Quran karena ada yang menghafal lama banget gitu. Terus mereka keburu syahid gitu ya. Karena proses belajar itu adalah proses yang lama gitu. Bahkan Al-Quran itu sendiri kan diturunkannya 23 tahun ya. Itu kan prosesnya lama juga untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh gitu. Butuh proses yang lama. Jadi kalau hari ini kita baru sekali dua kali memang belum lulus gitu ya, ya kita nikmati proses belajar itu gitu ya. Ya sama saya juga merasakan apa belajar huruf-huruf yang tebal misalkan isti'alah itu, ya kita butuh proses yang sangat lama. Bahkan seorang binaragawan ya untuk bisa ngebangun ototnya, itu apa yang dilakukan oleh Adera gitu ya. Beliau kan latihan setiap hari itu berapa, terus makanan yang beliau makan tuh apa gitu. Jadi itu pengen ngebentuk otot gitu ya. Bagaimana nah bayangkan teman-teman pengen ngebentuk hurufnya tuh jadi bener gitu. Kalau kita dalam seminggu baru latihan 1 jam, apakah itu cukup dalam 1 tahun bisa ngebentuk gitu ya. Coba lihat para binaragawan, para orang-orang yang sekarang lagi sering banyak apa ya, lari ya ini ya, lari maraton gitu kan. Dalam sehari mereka tuh latihannya berapa gitu. Makanya Imam Jazari itu bilang, iya kalau kamu apa diumpamakannya tuh seperti para binaragawan itu ya. Mereka aja untuk ngebentuk ototnya itu, riadoh gitu ya. Itu dalam sehari bisa berapa kali gitu. Ya masa Al-Quran cuma sehari 30 menit, dalam setahun pengennya udah eh, jadi ya memang itu proses yang dilewati oleh para penuntut ilmu semuanya.
Itu Kak Dewi. Ya. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas jawabannya. Masya Allah ya teman-teman. Semoga menjadi penguat ya untuk kita para penuntut ilmu, untuk senantiasa sabar, serta mengingat kembali ya betapa banyak keutamaan-keutamaan kita sebagai seorang penuntut ilmu ya, terutama menuntut ilmu dalam memperbaiki bacaan Al-Quran teman-teman ya. Insya Allah. Oke. Silakan teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan ya untuk materinya. Masya Allah. Oke. Eh, Kalau begitu kita cukupkan dulu ya untuk materinya. Oh, ini ada pertanyaan Ustazah. Saya bacakan ya Ustazah ya. Dari Kak Lim. Ada pertanyaan. Ustazah, maaf mau bertanya. Boleh diceritakan perjalanannya dalam belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran? Masya Allah, panjang banget berarti ya kisahnya Ustazah. Minta dibacakan eh, cerita perjalanannya Ustazah. Mungkin Wah, ini panjang sebagai banget ini motivasi untuk kita jadi ya. biografi. Iya. Mungkin saya ini aja ya, singkat. Siapa Mbak Lim ya? Ivan atau apa sih? Iya. Boleh. Sebenarnya kalau belajar Quran, saya mungkin sama kayak teman-teman ya dari kecil. Alhamdulillahnya bapak saya itu sebenarnya guru Quran di kampung. Jadi saya belajar Quran itu dari kecil memang melalui bapak saya. Saya bisa bisa baca Quran itu dari bapak. Setelah lulus SD baru ngaji ke kiai yang ada di inilah di tetangga gitu ya, di kampung. Salah satu hal yang selalu saya syukuri adalah saya bisa baca Quran itu dari orang tua saya gitu, bukan dari guru TPA gitu ya. Jadi saya ngerasa setiap ya saya berharap bapak saya juga dapat dari setiap huruf yang saya baca. Nah itu jadi motivasi buat saya. Saya juga pengen anak-anak saya itu bisa dari orang tuanya gitu ya, bukan dari orang lain sehingga saya jadi gitu ya nanti dapat pahala jariah dari anak-anak ini gitu ya dari anak-anak sendiri gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah kalau mulai menghafal ya. Saya itu sekolahnya di negeri sampai SMA. Setelah SMA itu saya masuk ke lembaga tahfiz ya. Namanya Lembaga Tahfiz dan Ilmu Quran Asyifa Al Khairiyah. Mungkin teman ada yang tahu juga ya. Itu di Subang. Nah, teman-teman semuanya kalau belajar di kampung itu beda sama belajar ya. Maksudnya gimana ya? Mungkin kalau teman-teman dari daerah itu kita tuh kadang makhrajul huruf itu nggak terlalu diperhatikan terus masih kecampur sama logat daerah kita ya. Terus pokoknya ala kadarnya lah. Bisa baca Quran tapi tajwidnya tuh masih standar banget. Nah, ketika saya masuk ke lembaga tahfiz ini yang rata-rata mereka adalah lulusan pesantren. Jujur Li ini saya masuk kelas yang paling bawah gitu. Jadi kita tuh ada grade kelasnya gitu ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun dulu baru bisa menghafal gitu. Karena nggak boleh langsung hafal gitu kalau bacanya belum bagus. Nah saya itu termasuk yang paling lama belajar. Kayak pokoknya saya kelas paling rendah, lah, paling bawah gitu. Saya mungkin sekitar tiga bulan itu. Saya pas belajar pas saya belajar tasin, teman saya udah ngafal itu saya benar-benar udah panas lah gitu kayak aduh saya udah ketinggalan nih hafalannya gimana gitu ya. Tapi harus belajar tahsin harus dibenerin gitu ya akhirnya ya udah setelah belajar tahsin 3 bulan dites lagi udah boleh ngafal akhirnya saya menghafal di situ gitu ya menghafal kurang lebih saya 2 tahun di situ programnya. Nah, jadi selama 2 tahun itu menyelesaikan hafalan setelah itu saya ada pengabdian ngajar di situ di SMP-nya. Jadi proses menghafal saya dimulai dari situ dan teman-teman semuanya saya itu ke sana karena saya kan dari daerah terus saya juga anak sekolah negeri ya bukan dari pesantren. Sedangkan kebanyakan yang masuk ke sana itu emang dari anak-anak IP boarding school. Mereka udah biasa ngapal di pesantrennya. Saya ngerasa kayak ya Allah gimana ini? Saya gitu nggak bisa bahasa Arab. Ini saya tuh istilahnya modal ada modal sih. Saya pernah ngapal juz 30 ya. Ketika di apa di ngaji di KII di kampung itu. Cuma mereka udah ada yang 10 juz segala macam lah. Itu udah membuat saya insecure sebenarnya. Tapi ya udah saya dijalani aja gitu. Alhamdulillah saya bisa selesaiin juga gitu ya. Nah, setelah saya keluar dari pesantren itu, saya kan lanjut kuliahnya di Depok ya. Nah, saya tuh daftar ke rumah tajwid ya. Teman-teman bisa rasain perasaan saya yang saya udah hafal 30 juz keluaran lembaga Quran. Saya daftar ke rumah tajwid
Nah, itu terkenal ya kalau di Depok ya. Itu saya masuk kelas tahsin lagi. Gimana perasaan saya saat itu? Ih, kalau perasaan sombongnya kayak gini, "Ih, masa gue masuk kelas tahsin lagi? Ini Hafizul loh 30 juz gitu ya. Ya ini bukan sombong ya, maksudnya kayak perasaan saya tuh kayak, ih, gengsi banget saya masa masuk kelas tahsin lagi gitu kan. Gak mau lah saya gitu kan. Nah, tapi enggak juga. Akhirnya saya tetap masuk kelas itu gitu ya. Saya tetap masuk kelas tahsin dan justru saya sangat bersyukur saya masuk kelas tahsin lagi gitu ya. Karena saya dibenerin lagi bacaannya, bacaan saya jauh jadi lebih cepat gitu ya kalau cepat. Justru pas di rumah tajwid itu bacaan saya jadi lebih lambat lah, lebih bisa baca dengan pelan-pelan gitu ya. Setelah melalui kayaknya 2 semester bisa masuk ke kelas hafalan gitu ya. Nah, hal ini tuh biasanya saya temuin juga di peserta peserta belajar Quran ya. Dia udah ngerasa punya banyak hafalan ketika dites, Mbak maaf ya ini kayaknya belum bisa nih masuk kelas tahfiz. Biasanya dia menolak. Yaudah saya nggak jadi daftar deh gitu. Nah, mungkin gimana ya teman-teman? Kita tuh jangan pernah kalau jadi seorang pelajar itu jangan ini ya, jangan gengsian gitu. Kalau memang kita dirasa belum mampu dan suruh belajar lagi, udah belajar lagi gitu kan. eh Justru di sana tuh saya belajar gimana caranya baca dengan perlahan-lahan gitu. Jadi itu selama masa kuliah saya belajar di rumah tajwid, memperdalam ilmu tajwid lagi gitu. Itu perjalanannya terus eh, apa ya? Kalau ngafal itu sih ya. Terus berikutnya saya pernah ke Jordan tahun 2020. Itu saya eh, kayak talaki gitu sama syekhnya juga. Kalau di situ sih kayaknya saya ngerasa lebih banyak yang diperbaiki itu ini wakofnya. Padahal saya itu udah pakai Quran Ibtida Wakaf Indonesia ya, tapi pas setoran sama beliau itu masih disalahin. Kamu nggak boleh ini wakaf di sini, salah ini, menyalahi makna gitu. Aduh, gimana padahal saya udah pakai wakaf ya. Ya karena mereka kan orang Arab ya, ya jadi paham maknanya gitu. Maka hal berikutnya ini ya, maksudnya level berikutnya kita juga harus memperhatikan wakaf di mana berhenti, di mana harus memulai gitu ya. Makanya kenapa kita nggak boleh berhenti seenak jidat kita gitu ya. Itu nanti bisa mempengaruhi makna. Makanya kalau kita belum bisa bahasa Arab ya kita ikutin tanda wakaf yang ada di Al-Quran gitu. Nanti mungkin teman-teman dapat materinya juga ya, wakaf dan ibtida gitu. Ya itu sih proses perjalanannya dan ya saya sampai sekarang juga masih setoran sama Ustadz gitu ya. Karena kalau kita berhenti belajar, ya kita berhenti bertumbuh juga gitu. Apalagi bagi seorang pengajar Quran ya. Kalau kita berhenti belajar apa yang kita kasih nanti ke murid kita gitu. Dengan kita terus belajar, kita juga memberikan eh, bisa memberikan banyak kepada murid-murid kita. Ya, ya dan ya alhamdulillah sampai hari ini masih tetap belajar Quran gitu. Mungkin singkatnya tuh kayak gitu ya, Mbak siapa tadi Mbak Lim ya. Jadi jangan pernah merasa saya anak umum, ini anak pesantren. Saya tuh merasa itu tuh nggak ada kaitannya beneran. Dulu, maksudnya kalau boleh cerita ya, saya itu dulu pas di pesantren tuh bisa selesainya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Saya tuh selesainya 1,5 tahun, nah, sementara teman saya yang lain misalnya ada yang 2 tahun gitu ya. Padahal saya tuh kalau bawa basic ya, saya tuh nggak ada basic bahasa Arab gitu. Karena ngafalin Quran itu bukan tentang basic-basic kan, nggak. Kamu mau bertahan, mau sabar, mau berjuang nggak gitu. Intinya tuh itu gitu ya. Dan tentu saja ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan keistiqomahan gitu ya bersama Al-Quran. Karena saya tuh selalu seneng ya kalau ketemu teman, ketemu murid lagi yang kayak lagi ikut program ini gitu. Kayak saya ngerasa, ih alhamdulillah tuh masih Allah jaga gitu. Masih Allah kasih keistiqomahan untuk terus bersama Al-Quran. Karena betapa banyak juga. Mungkin kalau teman-teman ada juga yang kemarin sempat viral ya. Dia penghafal Quran. Jadi kayak hidayah itu benar-benaran harus apa ya? Kita tuh benar-benar pengen dapat hidayah bersama Al-Quran itu. Karena kita nggak tahu hari ini kita semangat belajar Quran, jangan besok kita malah nggak percaya sama Quran. Itu banyak orang ya. Maka penting untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen terus Allah kasih kesempatan, Allah istiqomahkan kita untuk terus belajar Quran sampai akhir akhir hayat kita. Mungkin itu singkatnya kayak gitu. Kalau ceritain panjang banget nanti. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Kalau Ustazah Umi juga saat ini melanjutkan pendidikannya Ustazah ya di bidang Al-Quran Iya. di Pakistan ya teman-teman. Masya Allah. Ternyata memang menuntut ilmu itu memang harus selalu
berjalan ya Ustazah ya. Jadi kalau perjalanannya masih sampai sekarang ya Mbak ya, masih eh, perjalanan menuntut ilmunya masih berlangsung. Oke, kita lanjutkan Sama pertanyaan ini berikutnya. juga mungkin ya. Ya, Kadang gimana? tuh orang tuh di awal-awal udah, ini saya menemukan beberapa. Misalkan mungkin saya nggak bermaksud menyinggung atau apapun ya. Misalkan dia baru belajar Quran udah nyarinya yang bersanad. Gini teman-teman ya, kita tuh belajar tuh ada tingkatannya gitu. Orang yang baru belajar Abatasa itu nggak mungkin juga dapat gurunya yang langsung bersanad gitu. Jadi saya nggak menyinggung siapapun, tapi saya menemukan ini di lapangan dan menurut saya itu gimana ya? Jadinya udah membatasi dirinya gitu. Orang yang punya sanad itu ngajarinya juga orang yang udah tingkatannya lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sama orang yang ngafalin juga, saya juga sekarang nih kalau nyari guru pastinya saya juga nyari gurunya yang bersanad gitu kan. Ya karena saya misalkan udah selesai dengan tahapan-tahapan yang di awal itu gitu ya. Itu juga perlu. Tapi kalau misalnya di awal ya kita cari minimal orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita gitu ya. Seperti itu mungkin. Itu tambahan. Ini ada ini ya, saya bacain aja ya dari Mbak Suci. Nah, Adakah tips untuk apa memulai mengajar Al-Quran untuk anak usia dini? Mungkin sebenarnya kalau saya ajar anak-anak ya, saya ngajarin nih mbak-mbak dewasa gitu ya. Mungkin kalau anak, saya pernah ngajar ini. Kalau anak-anak biasanya pakai ikro ya kalau di kampung ya. Kalau di Jakarta juga kayaknya pakai ikro ya. eh Agak segini, sebenarnya justru ketika kecil itu adalah masa terbaik untuk ngajarin makhrajul huruf gitu ya. Jadi teman-teman jangan gini, ini pertengahan aja, wasati ya, moderat. Jadi jangan keras banget, jangan juga lemah banget gitu ya. Jangan juga sampai ini istilahnya belum dapat ini usia 5 tahun gitu. Sampai ini bukannya nggak gini gitu ya. Tapi jangan juga dimudah-mudahkan gitu. Udahlah nggak apa-apa, masih kecil ini. Enggak, kita moderat aja gitu ya. Jadi kalau dia bisa mengucapkan huruf qaf dengan sempurna, ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan sampai karena anak kecil gimana ya? Mungkin kalau teman-teman ini ya, misalnya nih ngajarin anak-anak, kan ada yang suka ngomongnya dicadel-cadelin. Sebenarnya dia bisa ngomong dengan sempurna, tapi karena sudah nggak apa masih kecil gitu. Jadi dinormalisasi gitu. Padahal sebenarnya bisa mengucapkan dengan kalimat yang betul. Nah itu juga sama ke anak-anak ya. Ya memang jangan dikasih teorinya ya. Kalau tajwid, kalau anak-anak nggak usah dikasih teorinya, tapi dikasih contoh bacaan yang betul aja. Makanya salah satu metode terbaik untuk belajar Quran itu adalah bertalaki ya. Jadi gurunya baca, si muridnya itu mengikuti bacaan gurunya. Jadi di sini teman-teman harus moderat ya, jangan terlalu syadid, jangan terlalu menyusahkan, jangan terlalu memudah-mudahkan ke anak-anak juga. Misalkan yang penting si anak ini udah bisa ngebedain pengucapan hamzah sama ain misalkan. Udah ada bedanya lah, atau ha sama ha itu udah bisa ngebedain nggak apa gitu. Jangan sampai dituntut, oh ini pokoknya sifatul hurufnya harus dapat nih. Nggak apa-apa gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ya anak itu bisa belajar secara perlahan-lahan. Nah, yang jangan ini tuh jangan sampai justru ketika kecil itu sebenarnya masa pembentukan makhraj yang terbaik ya. Bisa dilatih dari sekecil itu. Jadi eh, tetap untuk bisa mengucapkan makhraj dengan baik gitu ya. Dengungnya juga sempurna. Tapi kita tahu kapasitas anak itu gitu. Ya jangan terlalu dipaksakan juga gitu ya. Ya ini moderat lah pertengahan menurut saya. Sama ini kayak ngajar ibu-ibu atau nenek-nenek yang udah sepuh ya. Kita nggak, apalagi misalkan yang giginya udah beberapa udah, nah itu ya. Kita nggak bisa maksain juga pokoknya ngucapin dotnya tuh harus beneran. Ya padahal kan ibu itu udah misalkan udah sepuh gitu ya. Jadi pertengahan aja, tidak terlalu memaksakan, tapi juga kita mendorong supaya bacaannya bisa dibaca dengan sempurna. Mungkin di sini ada yang guru-guru anak-anak bisa menambahkan. ya, Alhamdulillah. Syukran saja atas jawabannya. Kebetulan, alhamdulillah saya juga guru anak-anak ya Ustazah ya. Dan memang sebaiknya betul kata Ustazah Umi ya. eh, Dalam masa anak-anak ini memang waktu yang sangat tepat gitu ya untuk mengajarkan makhrijul huruf gitu. Karena eh, anak-anak ya nanti ketika sudah dewasa akan terbiasa ya dengan pengucapan-pengucapan yang sudah dia bacakan ketika masih kecil gitu.
terutama ketika menghafalkan surat-surat pendek gitu ya, teman-teman. Jadi guru atau orang tua yang memberikan talaki ya, yang mentalakikan ayat-ayatnya, sebisa mungkin sudah dengan tajwid yang benar gitu ya, dengan panjang pendek yang benar ya, terutama gitu. Lebih bagus lagi dengan dengung-dengungnya yang pas juga itu akan menjadi nilai plus karena itu akan menjadi kebiasaan ketika anak-anak itu sudah dewasa gitu ya. Karena kalau dia dari kecilnya sudah dibiasakan dengan panjang pendek yang pas ya, kemudian dengung-dengung yang tepat, maka eh, tidak akan susah ya ketika dia mempelajari teorinya ketika sudah dewasa. Tidak usah diajari teori dulu ya, tapi cukup dengan praktiknya gitu ya, dengan penerapan-penerapannya dulu. Oke, eh, untuk pertanyaan apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada tambahan dari Ustazah Dea ya. Ada istilah ya, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Betul ya. Sedangkan belajar di usia tua itu seperti mengukir di atas air. Kan beda jauh ya. Kalau mengukir di atas batu kan terekam dengan baik, terekam dengan jelas gitu ya. Sulit dihapus. Tapi kalau mengukir di atas air ya langsung hilang gitu ya. Susah untuk dibaca lagi. Oke, sepertinya untuk pertanyaan dicukupkan teman-teman ya. Syukran jazakillah khairan Ustazah Umi atas materinya pada malam hari ini. Dari Ustazah Umi, kami mohon berikan kalimat penutupnya Ustazah. eh ya kalimat penutupnya apa ya? Tadi udah disampaikan kayaknya. eh Mungkin ini aja apa bahwa Al-Quran itu adalah apa ya sebagai sumber ilmu ya. Bahkan ketika mungkin usia kita juga nggak akan sampai untuk bisa mempelajari seluruh isi dari Al-Quran itu sendiri ya. Bahkan setiap hurufnya itu bisa dibahas jadi disertasi gitu ya. Karena saking luas dan dalamnya ilmu Al-Quran gitu ya. Eh, jadi yang harus kita pastikan adalah eh, kita tuh meninggal dalam keadaan sedang belajar Al-Quran. Gitu ya. Kita meninggal ketika sedang Allah istiqomahkan bersama Al-Quran. Jadi jangan kita nggak tahu ujungnya sampai kapan gitu ya. Tapi yang jelas kita ingin agar dalam perjalanan hidup kita gitu ya, kita terus bersama Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran gitu ya. Dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan kita juga tengah menjadi seorang guru dan seorang murid Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sehingga kita menjadi hamba terbaik gitu ya sebagai seorang pengajar dan sebagai seorang murid Al-Quran. Itu aja dari saya Kak Dewi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman. Alhamdulillah. Kami cukupkan untuk sesi kajian motivasinya untuk malam hari ini. Syukron jazakumullah khairan Ustazah Umi atas materinya. Teman-teman, insya Allah untuk berikutnya terkait dengan penjelasan tentang program Quran Course. Insya Allah saya akan menyampaikan secara singkat nanti untuk teknisnya ya, untuk penjelasan teknis secara lengkap, secara detail akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazahnya di pertemuan pertama ya di pekan depan insya Allah. Saya menyampaikan secara umum saja teman-teman. Jadi Quran Course merupakan program belajar Al-Quran secara intensif yang diadakan oleh Indonesia Quran Foundation untuk masyarakat umum baik secara online maupun offline ya. Karena uh, target dari peserta kita ya, dari peserta Quran Course bukanlah orang-orang yang pengangguran ya teman-teman ya, bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kesibukan ya, tapi kita semuanya adalah orang-orang yang memiliki kesibukan ya, tapi kita usahakan bisa menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran ya, dan insya Allah di Quran Course teman-teman kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar di tengah-tengah kesibukan kita.
Dan di Quranku sendiri ada beberapa level ya teman-teman yang ditempuh dalam proses belajarnya. Seperti tadi kata Ustazah Umi ya, salah satu syarat penuntut ilmu ya, kata Imam Syafi'i adalah waktu yang panjang gitu ya. Waktu yang panjang. Nah, di Quran sendiri kita ada beberapa tahapan dalam pembelajaran yaitu ada pratahsin ya, pratahsin 1 2, tahsin 1 2 3, talaki dan tahfiz ya. Di ke level pratasin dan tahsin ada kita menggunakan buku Tahsin Smart ya dan Tajwid Smart. Dan insya Allah buku ini akan dibagikan dalam bentuk PDF ke grupnya masing-masing gitu. Dan setiap periode ya, setiap level akan ditempuh dalam waktu 14 pekan ya atau 14 pertemuan di mana pertemuan ke-14-nya adalah ujian gitu, ujian kenaikan level. Begitu teman-teman ya. Jadi eh, ini penjelasan singkat terkait dengan program Quran Course, insya Allah untuk peraturan-peraturan kelas, kemudian teknis lengkapnya ya, teknis detail akan disampaikan oleh pengajar masing-masing di grup. Oke, kita cukupkan dulu untuk kegiatan studium general kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan lagi selamat bergabung teman-teman peserta Quran Course Batch 24. Selamat menempuh pembelajaran bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, syukron jazakumullah khairan teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Sudah dan teman-teman sekalian. Afwan.